Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa dengan saya Marmoci Kotakot ya. Masih dalam pembahasan gangguan asam lambung gut anxiety psikosomatis ya. Dalam pembahasan kita kali ini mengenai beberapa jenis penyakit gangguan asam lambung ya. Yang diantaranya adalah penyakit gangguan asam lambung eh, fungsional ya, dan juga gangguan asam lambung organik, begitu ya. Pemirsa, ada dua jenis ya gangguan asam lambung, yaitu asam lambung yang fungsional ya. Itu kalau di endoskopi ya, kalau dicek di dalam lambung kita itu nggak ada luka sama sekali begitu ya. Artinya dalam keadaan tidak luka begitu, tapi sensasinya terasa begitu ya. Sedangkan untuk asam lambung organik begitu, itu ada luka di lambung ya, dan juga di esofagus juga ada bengkak-bengkak begitu ya. Terjadi infeksi begitu ya, itu yang dimaksud dengan gangguan asam lambung organik begitu. Sedangkan untuk gangguan asam lambung eh, fungsional ya, itu tidak ada luka sama sekali, tidak ada ya, cuman sensasinya terasa begitu ya. Oke pemirsa, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya akan mengajak Anda dulu ya, untuk yang belum subscribe ke channel ini ya, kami mohon dukungannya, silakan subscribe ya. Dan semoga dan mudah-mudahan video atau motivasi dari kami bisa membantu Anda dan meringankan penyakit Anda ya, yang Anda derita selama ini begitu ya. Agar Anda cepat sembuh dari gangguan asam lambung begitu ya. Terus kalau Anda merasa video ini bermanfaat, alangkah baiknya kalau Anda itu melakukan like dan juga sharing ya pada teman-teman Anda, agar teman Anda yang lagi sakit asam lambung juga sembuh sama seperti Anda begitu ya. Amin ya robbal alamin pemirsa ya. Baik pemirsa, sekarang ini bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Eh, untuk yang kena asam lambung ya juga agak gimana begitu ya, yang untuk melakukan puasa begitu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi ya, kalau Anda terkena jenis asam lambung, gangguan asam lambung fungsional ya, saya kira itu baik-baik saja ya. Kalau Anda melakukan puasa itu nggak ada masalah biasanya ya. Malah akan itu akan menambah kecepatan atau mempercepat kesembuhan Anda begitu ya, untuk jenis-jenis untuk gangguan asam lambung jenis fungsional begitu. Nah, sedangkan untuk asam lambung yang organik ya, ya kalau bisa ya, kalau masih parah ya, kalau masih parah itu usahakanlah Anda itu jangan melakukan puasa dulu begitu ya. Tapi ada tapinya ya. Nanti kalau Anda sudah sembuh ya, wajib kodok begitu ya. Atau membayar hutang puasa yang Anda tinggalkan sebelumnya begitu ya. Berapa hari Anda tinggalkan ya bayar segitu juga. Kalau misalnya 5 hari ya 5 hari ditinggalkan ya bayar 5 hari juga begitu ya. Oke pemirsa, ya kita harus sabar ya, nggak boleh stres. Walaupun kita kena asam lambung, wah jadi bisa sedih, nggak usah ya, nggak usah sedih. Atau Anda cemas kalau datang sensasi itu, nggak usah ya, nggak usah cemas ya. Kan saya sudah sampaikan pada Anda di video-video yang sebelumnya ya. Kalau Anda semakin cemas, semakin takut begitu ya, ya akan memperlambat kesembuhan Anda begitu. Ya, karena kenapa ya? Karena kalau kita cemas dan takut ya, asam lambung yang naik itu nggak akan pernah turun, malah akan tambah naik lagi, ya. Bahkan sampai muntah kalau kita itu tetap mencemaskannya begitu. Jadi walaupun datang sensasi wah kayak ngambang atau keliengan gitu atau gimana ya, kayak mau roboh itu, nggak usah, makan aja ya, makan. Seperti yang saya sampaikan di video-video yang sebelumnya ya. Jadi saya sekarang ini hanya menemani Anda dan menyambah semangat Anda aja begitu ya.
biar lebih memahami lagi tentang penyakit ini begitu, agar tetap tenang begitu, sabar dan menunggu kesembuhan Anda begitu ya. Sambil ya jangan lupa tekuni dan jalani begitu, dan juga sadari. Maksud ditekuni jalani ya 3P-nya itu ditekuni. Ya, jaga 3P-nya ya. Pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga ya, dan juga pola makannya dijaga begitu ya. Ya terus sadari. Maksud sadari kalau datang sensasi ya. Sensasi apa aja ya. Kalau misalnya sensasi kayak mau mati misalnya, atau sensasi kayak di sini ya itu kayak dicabik-cabik, kalau ada nyeri-nyeri atau gimana kayak kejang di sini, atau pokoknya yang macam-macam ya, itu 1001 sensasi asam lambung ya. Ya macam-macam lah. Seperti yang saya sampaikan di video-video yang sebelumnya saya upload ya. Jadi Anda bisa nonton, nanti Anda akan mengerti begitu. Ya usahakan ya, nggak usah takut, nggak usah cemas, tenang aja, nggak akan terjadi apa-apa, percaya, oke? Okay? Terus ya eh, ya makanya ya tetap teratur begitu. Jangan makan pantangannya dulu ya. Saya sudah sampaikan di video-video yang sebelumnya, usahakanlah untuk selalu menjaga makanan-makanan yang Anda makan, atau apa itu asupan-asupan makanan yang Anda makan begitu, agar ya tidak sampai membuat iritasi lagi di lambung Anda begitu ya. Hal-hal atau makanan-makanan yang perlu dihindari ya hindari dulu begitu, agar sensasinya nggak tambah lagi begitu ya. Jadi kalau kita terus menjaga ya, maka prosesnya akan lebih cepat begitu ya. Ya untuk yang lagi kena asam lambung yang sedang melaksanakan puasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa Anda ya. Semoga Anda kuat menjalani puasa Anda, dan semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Tetap semangat begitu ya. Terus kalau Anda misalnya nggak sanggup, yang kena penyakit gangguan asam lambung organik ya, yang mungkin masih luka lambungnya begitu ya, ya usahakanlah nggak usah puasa dulu ya. Ya gak apa-apa ya, ini kan ada udurnya ya, ada alasannya kita tidak puasa karena kita sakit ya, nggak apa-apa, tidak diwajibkan begitu. Nanti cuman ya, tetapi wajib kodok begitu ya, di lain waktu begitu. Di waktu Anda sudah sembuh, sudah sanggup melakukan puasa begitu, itu wajib kodok begitu, wajib membayar hutang puasa Anda begitu ya. Jadi gak usah pusing ya, gak usah risau gitu, tenang aja ya. Semua ada solusinya ya. Oke. Ya pemirsa, di sini saya sedang berada di lokasi yang sepi ya, jauh dari keramaian ya. Ya sekaligus untuk menambah semangat Anda yang lagi menderita gangguan asam lambung ya, yang sabar aja ya, jalani aja ya. Dan terus terapkan 3P ya. Jangan lupa itu, jangan pernah Anda tinggalkan begitu. Kalau Anda punya niat untuk sembuh dari gangguan asam lambung, baik itu gangguan asam lambung fungsional atau gangguan asam lambung organik, begitu ya. Ya pemirsa, semoga motivasi-motivasi yang saya sampaikan di video-video yang sebelumnya, dan juga edukasi yang kami berikan untuk Anda, semoga memberikan manfaat ya, dan apa itu, membuat Anda mengerti dengan penyakit ini begitu, sehingga Anda itu tidak risau dan tidak cemas lagi, dan tidak takut lagi akan gangguan penyakit asam lambung ya. Jadi bukan hanya Anda yang kena, jadi gak usah Anda itu cemas ya, wah jangan-jangan saya akan segera mati, jangan ya. Jangan sampai berpikiran yang kayak gitu ya. Pasrahkan aja sama Allah ya, dan tetap kuatkan mental Anda begitu ya. Dengan seperti itu Anda nanti akan segera sembuh secara pelan-pelan begitu ya. Karena seperti sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, karena penyakit asam lambung ini tidak seperti penyakit lain begitu ya, butuh proses gitu ya. Jadi yang sabar aja ya. Jangan apa itu, jangan Anda merasa ingin segera sembuh, jangan ya.
tetap jalani aja, nanti akan sembuh dengan cara pelan-pelan begitu. Tanpa Anda sadari begitu ya. Dan saya sudah sampaikan di video yang sebelumnya, kalau Anda sudah mendekati kesembuhan ya, saya sudah sampaikan, Anda itu akan merasa happy begitu, akan merasa tenang ya, nggak ada stres yang mengganggu Anda begitu. Terus makan enak begitu, tidur nyenyak. Jadi waktu mau tidur, Anda itu nggak mikirin lagi yang namanya penyakit, nggak takut lagi yang namanya penyakit asam lambung begitu, nggak cemas lagi begitu ya. Di situ itu akan menunjukkan pada Anda bahwa penyakit Anda itu hampir menuju final begitu, menuju final kesembuhan begitu ya. Jadi nggak usah takut dengar saya. Apa itu yang Anda takutkan itu nggak ada gunanya ya. Itu hanya rasanya doang yang menghantui-hantui Anda begitu ya. Jadi bukan hanya Anda, saya juga mengalami ya. Ya jadi kalau Anda itu tetap takut ya, ya nggak mungkin sembuh lah. Walaupun akan sembuh ya lama lah. Ya tetap harus tenang dulu kalau ingin sembuh begitu ya. Tetap harus tidak cemas lagi dan tidak takut begitu. Nanti akan sembuh begitu ya. Jadi itu syaratnya begitu. Kuncinya di situ ya. Kalau kita ingin sembuh dari asam lambung begitu ya. Terus bukan hanya dari situ lagi menjaga 3P begitu ya. Pola pikir, pola hidup, dan pola makannya. Kita itu nggak boleh lalai dalam menjaga 3P-nya begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya nanti Anda akan tahu sendiri buktinya. Misalnya kalau saya sendiri itu menjalani dengan rutin ya, 3P-nya dijaga, menjaga pola pikir, pola makan dijaga, yaitu 2 bulan waktunya ya. Baru saya rasakan khasiatnya begitu. Bukti yang saya rasakan itu 2 bulan itu sudah ada. Nah, karena sudah saya merasakan buktinya, terus saya lanjutkan lagi sampai menuju kesembuhan begitu. Ya, ya jangkanya ya 2 tahun saya maksimal itu. Maksimal sembuh saya itu dan jadi sehat seperti sekarang ini ya 2 tahun. Menempuh waktu 2 tahun saya sudah sembuh menurut saya. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya saya seperti yang sekarang ini, sehat kembali begitu ya. Ya semoga Anda juga sabar dan bisa sembuh sama seperti itu. Pokoknya pasti bisa ya. Anda itu gak boleh takut ya, gak boleh putus asa ya. Semua yang kena asam lambung ini akan sembuh begitu ya. Bahkan ada yang bertahun-tahun, ada yang juga sampai 20 tahun menurut saya. Mereka sudah sembuh kok sekarang ya. Karena kenapa? Mereka sudah tahu cara menghadapi gangguan asam lambung ini begitu ya. Jadi kalau mereka bisa, saya bisa, apakah Anda juga tidak bisa? Ya pasti bisa ya, pasti Anda bisa. Jadi tetap semangat ya, dan tetap kuatkan mental Anda, jangan pernah rapuh. Artinya itu gak boleh putus asa, bangkitlah begitu ya. Ya oke pemirsa, sudah berapa menit ya? Oke, sampai di sini dulu ya mungkin ya. Kita sambung lagi di konten berikutnya ya. Dalam pembahasan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Menurut saya, ya selamat melakukan ibadah puasa ya untuk Anda semua ya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah ya. Semoga yang Anda yang tidak sakit asam lambung, yang sudah melaksanakan puasa dengan normal, semoga ibadah puasa Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang lagi sakit ya, saya doakan semoga cepat sembuh dari gangguan asam lambung ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sehat untuk Anda semuanya dan sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Akhirnya saya Marmuti Kota Palkot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.